Hai Sobat NKRI, ketemu lagi bersama kabar NKRI. Sobat, lagi ramai nih diperbincangkan di berbagai media sosial mengenai pimpinan Hamas yang katanya sih menyurati Presiden Jokowi. Nah lantas seperti apakah sosok Ismail Haniyeh, sang pemimpin Hamas yang menyurati Jokowi tersebut? Nah kita akan ulas nih informasi selengkapnya buat kamu. Tapi sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta mobilisasi dukungan. Nah, kalau berbicara tentang sosok yang satu ini sobat, karir Ismail Haniyeh ini dimulai saat ia menjadi sekretaris pribadi pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin. Dikutip dari laman Ensiklopedia Britannica, Ismail Haniyeh yang juga dieja Ismail Haniya dan Ismail Haniya lahir pada tahun 1962 di kamp pengungsi Al-Shati, Jalur Gaza. Haniyeh ini ditangkap oleh otoritas Israel pada tahun 1988 sobat dan dipenjara selama 6 bulan karena partisipasinya dalam intifada pertama atau pemberontakan melawan pendudukan Israel. Dia dikenal sebagai politisi Palestina dan pemimpin Hamas yang menjabat sebagai Perdana Menteri Otoritas Palestina pada 2006 sampai 2007 setelah Hamas memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif Palestina 2006. Nah sobat, setelah pertempuran antar faksi dengan saingannya Fatah menyebabkan pembubaran pemerintah dan pembentukan pemerintahan otonom yang dipimpin oleh Hamas di Jalur Gaza. Haniyeh menjabat sebagai pemimpin pemerintahan de facto di Jalur Gaza dari 2007 sampai 2014. Nah, pada 2017 dia terpilih nih untuk menggantikan Khaled Meshaal sebagai kepala biro politik Hamas. Namun sebelum dikenal sebagai pemimpin Hamas nih, Haniyeh ini merupakan sekretaris pribadi pendiri Hamas, yaitu Sheikh Ahmed Yassin. Haniyeh ini dianggap sebagai orang kepercayaan pemimpin spiritual Hamas tersebut. Keduanya pernah menjadi sasaran upaya pembunuhan yang gagal oleh Israel pada tahun 2003, meskipun Yassin dibunuh hanya beberapa bulan kemudian. Nah sobat, saat konflik Israel dan Palestina memanas, ia pun menggalang dukungan nih dari negara-negara muslim. Misalnya Haniyeh baru saja bertemu Menlu Qatar untuk memastikan dukungan dari negara tersebut. Dan yang terbaru nih yang lagi heboh di berbagai media sosial, Haniyeh kini meminta Presiden Jokowi untuk memobilisasi dukungan negara Islam dan internasional terhadap Palestina. Ya, dilansir dari Anadolu Agency pada Kamis 20 Mei 2021, surat itu disampaikan kepada Jokowi pada Selasa 18 Mei 2021. Dan dalam suratnya, militan Palestina itu menuliskan perihal agresi Israel ke Palestina yang terus meningkat. Isinya gini nih. Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam, dan internasional, dan untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza. Haniyeh ini juga meminta Jokowi untuk menyerukan diakhirinya kekerasan di Yerusalem sobat, dan juga termasuk pendudukannya, termasuk soal pengusiran paksa serta diskriminasi rasial terhadap warga Palestina. Haniyeh juga meminta Jokowi untuk memobilisasi dukungan internasional untuk mendesak Israel agar menjauhkan tangannya dari Masjid Al-Aqsa dan untuk menghentikan kekerasan terhadap jemaah dan mengizinkan mereka untuk menjalankan ibadah dengan bebas. Dan sementara itu sobat, juru bicara Presiden Fajrul Rahman belum menanggapi nih pernyataan Anadolu Agency terkait surat tersebut. Sebelumnya sobat, pada 10 Mei, Haniyeh juga pernah mengirimkan surat kepada Jokowi. Haniyeh saat itu mencari dukungan dan menyerukan umat Islam untuk berdiri bersama melawan agresi Israel di akhir bulan suci Ramadan. Untuk diketahui aja ya sobat, setidaknya 227 warga Palestina telah tewas, termasuk 64 anak-anak dan 38 wanita.
1.620 warga juga dilaporkan terluka nih dalam serangan Israel ke Palestina sejak 10 Mei 2021 lalu. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih sosok Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang menyurati Jokowi berkenaan dengan konflik antara Palestina dan Israel. Oke, sampai di sini dulu Sobat NKRI informasinya. Jangan lupa untuk update terus berita militer dan juga kabar update lainnya bersama Kabar NKRI. Sampai jumpa.